Selaku mentor tentu saya menyambut baik apa yang ingin dihasilkan oleh project leader, karena memang saat ini masalah hukum ini kita kadang-kadang kurang respon dengan baik, atau menganggap bahwa apa yang kita buat itu kadang-kadang merasa tidak penting. Kala-kala suatu saat kita menyusun Transtat, itu kita hanya menulis apa adanya, fakta dan data itu kadang-kadang kita tidak dasar hukum. Nah, hukum ini adalah sebagai pemandu kita, legalitas kita untuk melaksanakan suatu kegiatan. Saat ini banyak produk-produk hukum kita oleh OPD itu sering juga tidak diinventaris dengan baik, tidak didokumentasikan dengan baik. Produk-produk hukum itu sebenarnya inisiasinya adalah dari teman-teman OPD. Teman-teman OPD ditanya tidak tahu, akhirnya cari di hukum tidak ada, tak putar di mana. Nah, itu kesulitan inilah yang harus dipecahkan kita semua. Makanya kemarin dengan adanya project leader ini, Pak Kabak Hukum ini menyodorkan suatu aplikasi tentang bagaimana penata kelolaan produk hukum ini menjadi lebih baik. Ini saya kira satu hal yang penting. Nanti tolong teman-teman ikuti secara baik, dan setelah itu memasukkan seluruh dokumen-dokumen hukum, baik dia punya nomornya, terus materinya, supaya nanti suatu saat itu di dalam suatu sistem orang luar itu mau mencari produk hukum di rute, ya bisa gampang. Karena produk-produk hukum ini adalah dasar daripada kita bekerja. Kita harus memperbaiki sistem tata kelola tentang produk-produk hukum itu melalui sistem elektronik. Produk-produk hukum itu dijalankan. Banyak produk-produk hukum itu disinyalir bahwa ada yang kita sudah tetapkan tapi tidak bisa dioperasionalkan. Mari kita kelola dengan baik produk-produk hukum yang sudah kita keluarkan, dan selanjutnya sebisa mungkin disosialisasikan kepada masyarakat. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya Pak Kabak untuk menyampaikan project leader ini akan lebih baik ke depannya dan menjadi rujukan kita dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Sekian, terima kasih. Mane beda dengan Mane. Kalau Mane raja, Mane itu pemimpin. Terus Dombe pisau. Nah, jadi dia pemegang pisau atau pemegang pengambil keputusan. Dari kata Mane Dombe ini kemudian kita coba untuk dibuat kepanjangannya seperti apa, jadi hasilnya manajemen pelayanan dokumentasi dan seterusnya. Kenapa beta buat ini? Yang pertama itu berangkat dari ketersediaan aparatur, baik yang ada di bagian hukum maupun yang ada di perangkat daerah lainnya. Di bagian hukum beta hanya punya 3 pionir, 3 orang perancang melayani 36 perangkat daerah, tidak sebanyak. Yang berikut, di perangkat daerah juga kita sama-sama tahu ketersediaan aparatur khusus yang berlatar belakang sarjana hukum berapa. Yang berikut, dari efisiensi anggaran, kalau ketong lakukan secara manual sampai dengan hari ini masih manual, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk print, bolak-balik 36 perangkat daerah. Satu perangkat daerah kalau kita estimasi dia hasilkan 20 produk dalam 1 tahun anggaran, dikali 36, terus satu produk ya minimal 10 lembar kertas, dikali 20. Terus kalau bolak-balik konsultasi, dikoreksi, balik kembali, print lagi, bawah masih salah, print lagi, balik, dan seterusnya. Sehingga hal-hal itu yang menjadi alasan dan mendorong kita untuk mengambil satu terobosan dengan ide seperti ini. Dengan ketong melakukan pelayanan secara online, dari sisi waktu lebih cepat. Jadi ketika beta punya teman-teman perancang sementara tugas keluar,
tidak ada alasan draft keputusannya atau draft perbuknya belum bisa diproses. Dimanapun teman-teman perancang berada, mereka bisa melakukan asistensi harmonisasi secara online. Contoh dari Kominfo, sebagai user upload ke aplikasi, kemudian teman-teman admin melakukan asistensi harmonisasi. Setelah itu nanti ada notif pemberitahuan dia sudah pada tahapan apa. Dia ada apa tahapan? Tahapan awal, tahapan pengajuan atau konsultasi. Setelah itu dia masuk pada tahapan asistensi harmonisasi. Terus tahapan pengesahan. Pengesahan itu berupa penetapan, penandatanganan oleh bupati dan pengundangan oleh sekda kalau peraturan. Terus tahapan publikasi. Itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Ini merupakan wujud dukungan yang luar biasa dan menjadi penyemangat serta membuat kita makin bersemangat lagi untuk terus berkinerja. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat.